Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai denah dan skala. Anak-anak hebat tentunya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan memohon kemudahan karena sebenarnya memang matematika itu mudah dan menyenangkan. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar, seperti gambar, seperti pada kertas, dan lain sebagainya. Fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi yang berbeda, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah sangat terbatas. Peta dapat memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara. Sedangkan denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak benda-benda di kelas. Peta itu bisa peta Indonesia gitu ya, kemudian misalnya peta dunia. Sedangkan kalau denah biasanya lebih kecil lingkupnya. Denah lokasi pernikahan siapa, misalnya di dalam suatu undangan. Atau denah rumah Budi, seperti itu ya. Dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh denah. Kalian tentu sudah tidak asing karena denah ini sudah pernah kita pelajari dari mulai kalian di kelas rendah ya. Di kelas 1, 2, 3, dan seterusnya sudah sering bertemu dengan yang namanya denah. Di sini ada informasi jalannya gitu ya, gambar, kemudian ada informasi mengenai tempat-tempatnya dan nama-nama tempatnya juga, dan yang tidak kalah penting anak-anak di sini ada arah mata angin ya. Biasanya denah dilengkapi dengan arah mata angin yang bertujuan untuk memudahkan kita menentukan arah atau lokasi yang ingin kita tuju seperti itu. Untuk memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau maps. Ini 8 arah mata angin ini sangat penting untuk kalian ketahui karena berkaitan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan. Yang mungkin familiar ya, paling sering kita dengar adalah ada utara, ada timur, ada selatan, dan ada barat. Tetapi di antara 4 arah mata angin tersebut ada juga ya arah mata angin lainnya. Di antara utara dan timur itu ada timur laut, kemudian di antara timur dengan selatan ada tenggara, di antara selatan dengan barat ada barat daya, di antara barat dengan utara ada barat laut. Totalnya ada 8 arah mata angin. Ya. Nah, kita akan coba tentukan lokasi pada peta ini menggunakan arah mata angin. Di mana letak kampusku? Kita perhatikan pada denah ya. Mohon maaf, denah bukan peta. Di sini ada suatu tempat yang namanya kampusku. Ini dia. Di tengah-tengah sini ya. Kalau kita mau beritahukan atau kita mau menjelaskan letak kampusku menggunakan arah mata angin, bisa dengan beberapa pilihan. Yang pertama, kita lihat dari arah kantor pos nih. Kalau dari kantor pos, kampusku itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah timurnya kantor pos, ya kan? Ini lihat arah mata anginnya. Timur, kemudian ada barat, utara di atas, selatan di bawah gitu ya. Nah, karena kampusku ini di sebelah kanannya, kalau dari arah pandangan kita ya, maka kampusku ada di timur kantor pos. Kemudian kita juga bisa menentukan kampusku dari arah rumah nih, misalnya rumah ini. Kalau dari rumah kampusku ada di mana? Kampusku ada di atasnya. Kalau di atasnya berarti kita lihat dari arah matanginya, di utaranya ya, di utara rumah.
Kampusku letaknya ada di utara rumah. Atau kita juga bisa lihat dari Polres misalnya nih, Polres. Kalau dari Polres, kampusku ada di sebelah antara utara dan timur. Nah, kita lihat. Di timur laut. Jadi kampusku terletak di sebelah timur kantor pos, ya kan? Di sebelah kanannya kalau dari gambar. Di sebelah utara rumah, ya. Kalau dari rumah tuh di atasnya, berarti di utaranya rumah. Atau bisa juga kita sebutkan kampusku ada di sebelah timur lautnya Polres. Jadi menyamping gitu ya, ke atas. Serong ke atasnya Polres ada kampusku. Maka berdasarkan arah mata angin, kampusku itu ada di sebelah timur laut Polres. Seperti itu ya, cara menentukan letak-letak sebuah lokasi pada denah menggunakan arah mata angin. Mudah ya anak-anak? Nah, posisi benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Nah, ini adalah contoh bidang koordinat. Dia terdiri dari baris ya, baris ini yang menyamping, ini baris namanya, dan kolom. Ini namanya kolom yang ke bawah gini. Nah, ini namanya kolom. Ya, jadi antara baris dan kolom ini mereka saling menyatu ya, dan membentuk suatu titik-titik koordinat. Nanti kita akan coba menentukan letak benda pada bidang koordinat ini. Nah, kita coba ya. Kita akan tentukan letak topi dulu pertama. Letak topi pada bidang koordinat ini. Topi terletak pada koordinat 1A. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Kita lihat. Di sini kan ada angka-angka ya di bawahnya yang menunjukkan kolomnya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini juga ada huruf-huruf yang menunjukkan barisnya. Baris A, B, C, D, E. Nah, topi ada di pertemuan antara baris A, ya kan, dengan kolom 1. Nah, maka ada titik yang terletak topi di dalamnya. Maka kita bisa katakan topi terletak pada koordinat 1A gitu ya. Jadi pertemuan antara baris dan kolom 1 dengan A. Tuh. Sekarang kita coba lagi benda yang kedua. Kita coba sekarang televisi. Ini televisi ya. Ada di mana televisi? Terletak pada koordinat apa televisi? Pada koordinat 2E. Nah, bagaimana menentukannya? Kita lihat televisi ada di baris E dan ada di kolom 2. Ya, maka pertemuan antara baris dan kolom tadi letak tepatnya televisi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di mana letak koordinat kamera? Coba kalian cari di rumah, cari sendiri ya, menggunakan gambar yang ini. Ya, di mana coba kira-kira letak koordinatnya kamera? Pertemuan antara baris dan kolom berapa kamera itu? Lalu bagaimana kalau letak koordinat jam dinding? Ya, kalian coba juga sendiri. Bisa ya? Kita lanjutkan. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Bidang koordinat merupakan permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Garis yang pertama merupakan garis horizontal atau mendatar, disebut sumbu X. Garis yang kedua merupakan garis vertikal atau tegak lurus, disebut sumbu Y. Konsepnya hampir sama dengan bidang koordinat yang tadi, benda-benda itu ya. Tapi ini bentuknya adalah garis, kita bisa lihat nih. Nah, yang mendatar atau yang lurus seperti ini nih, samping seperti ini atau horizontal sebutnya sumbu X. Ini ada namanya X. Sedangkan yang berdiri tegak ya, itu kita sebut sebagai sumbu Y.
Nah, pertemuan antara X dan Y ini nanti akan membentuk sebuah titik-titik yang bisa kita tentukan koordinatnya berdasarkan angka-angka ini. Yang letaknya di kanan ya, sebelah sini itu bilangan bulat positif, yang di kiri bilangan bulat negatif untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y yang di atas ini positif, yang di bawah ini adalah negatif. Seperti itu ya. Karena kalau kalian balik ini sebenarnya kan yang di atas adalah bagian kanan, yang di bawah adalah bagian kiri. Kita akan coba ya menentukan titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y. Nah, ini dia. Perhatikan anak-anak. Di dalam kertas berpetak ini ya, ada kotak-kotak kertas berpetak. Ada Bu Guru gambar sebuah garis, dua buah garis ya, yang saling bersinggungan, yaitu garis X ya, sumbu X ini, dan Y. Ada titik-titik di beberapa pertemuan antara dua sumbu ini. Kita mau tentukan titik-titik ini letaknya ada di koordinat apa. Caranya sama seperti yang bidang koordinat tadi yang benda-benda, tapi bedanya ini titik ya, jadi pertemuan garis. Kita lihat. Pada gambar di samping koordinat E, kita lihat nih ya nih E, oke. Yaitu titik koordinat titik E adalah 2 bertemu dengan 2. Nah, 2 yang pertama ini adalah X, yang kedua ini adalah dari sumbu Y. Ya, harus berurutan X dulu, baru Y. Ya, kita lihat dari mana bisa bertemu, bisa mendapatkan hasil ini ya, koordinatnya 2, 2. Kita lihat. Yang sumbu X-nya dulu, ya, yang mendatar. Titik ini pertemuan dari sumbu X, nah 2 dengan sumbu Y, 2 juga. Nah, maka nih 2 dengan 2. Bertemulah titik yang disebut dengan titik E. Terbentuklah titik E, maka koordinatnya 2, 2. Nah, sekarang kita coba titik yang F. Titik yang F ini pertemuan antara koordinat apa dengan apa gitu ya. Kita lihat dari yang sumbu X-nya dulu. Nah, ternyata min 2 dengan 1. Kita lihat ya dapatnya dari mana. Sumbu X-nya, nah ini dia, min 2 untuk menuju ke titik F ya. Kemudian, kalau dari Y-nya, berapa? Oh, 1. Maka pertemuan antara titik yang 2 ini dengan 1 ya, di sumbu X dan Y, menghasilkan titik yang kita sebut F. Gitu ya. Untuk yang F. Kemudian kita coba lagi yang G. G itu pertemuan sumbu XY, koordinatnya yang mana titiknya. Nah, yaitu ternyata min 3 bertemu dengan min 3. Kita lihat X-nya. Nih, sumbu X-nya min 3 bertemu dengan min 3. Nah, min 3 bertemu dengan min 3. Jadilah titik G. Jadi seperti itu cara menentukan koordinat titik pada sebuah garis ya, garis sumbu X dan Y. Bisa dipahami ya anak-anak cara menentukannya. Jadi seperti kalian menentukan sudut gitu kan, sudut kan pertemuan dua garis. Ini juga sama. Koordinat titik itu adalah pertemuan dua garis antara garis yang berasal dari sumbu X dengan garis yang berasal dari sumbu Y. Seperti itu ya. Selain bisa menentukan koordinat seperti ini, titik-titik ini kalau kita sambungkan ternyata juga bisa membentuk bangun datar. Kita lihat ya, titik EFG ternyata bisa membentuk bangun datar segitiga. Seperti itu. Jadi tampilannya juga lebih rapih karena kita menarik garisnya dari titik-titik koordinat yang sudah ada gitu ya. Baik, sekarang coba kalian lakukan sendiri di rumah ya, menentukan benda-benda maupun titik pada bidang koordinat yang akan Bu Guru share
latihannya pada grup WhatsApp kita. Selamat belajar!